على حبيبك خير الخلق كلهم وكنت أنزلتها كلمة يعيها وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يموت إلا منه يدا تريبا إن الحياة يمكن أصاب الأكم والأمر إذا الدنيا التي قذفت يد زهير بما أسرع على هربي يا أكرم الخلق مالك الأرض به سواك عند حلول الحديث العميم يا أكرم الخلق مالك الأرض به سواك عند حلول الحديث العميم يا أكرم الخلق مالك الأرض به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يدرك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم الله والكلام يا نفس لا تقنطي من زلة عزومت إن الكبائر في الغفران كلما به لعل رحمة ربه لا يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي والدرجات غير معجز لديك وجه الحساب غير مضطرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخذ بعبدك في الدارين إن له صبرا مكانه أول ينهزم وجلس بصلاة منك دائمة على النبي علي والمنسجم مرة من عذب ببرير حصنا وأقرب الإسعاد العز للنظم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وآل وصحبه ثم التابعين لهم على التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى صل وقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى صل
وزدني كمال وطاعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذريتنا وتضرهم فيكم بطاعتك وارزقنا برهم وأن تطول أعمالنا في طاعتك وتبلغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولمن أحد هذا المجلس المبارك وقراءة قصيدة البردة أن الله يزيد من فضله وإحسانه ويجازيه بخيرات الدنيا والآخرة، وأن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن الله يتغش أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات بالرحمة والمغفرة والسلم والجنة، ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير والعافية، وأن تكرمنا بالقبول وتمن كل سور ومأمول بجاه أبي بكر بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'amdi mukhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita keafiatan, memberikan kita waktu luang sehingganya kita dapat berkumpul di dalam memuji junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui dalam qasidatul burdah. Dikatakan bahwasanya qasidatul burdah dari Imam Busiri kata Habib Saleh bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili itu penjagaannya lebih kuat daripada Hizbun Nawawi. Penjagaannya lebih kuat daripada Hizb Nawawi. Artinya penjagaannya hebat. Kalau dibacakan burdah, menjaga kita daripada musibah, menjaga daripada kita bala ataupun sesuatu yang kita kada senangi. Dan juga di dalam qasidatul burdah banyak puji-pujian memuji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memuji ataupun kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tiga di antara tiga di antaranya para ulama menganjurkan kita di zaman ini untuk menganjurkan memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah para ulama menganjurkan kepada kita hendaknya kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kita, minta ampun. Berapa banyak kita setiap hari ini kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? 100 kali kah? Atau 1000 kali kah? Berapa kali? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat ada mengatakan 70 kali, ada mengatakan 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai dosa. Tidak mempunyai dosa terdahulu ataupun akan datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin dengan masuk surga. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya Allah, manusia itu tempatnya salah.
Insan dinamakan dengan insan likasratin nisyanihi karena banyak pelupanya. Katakan kita ini insan dalam bahasa Arab insan apa likasrati karena banyaknya kita lupa tempat nama apa, tempat lupa, tempat salah kita ini. Jangan kita kadada minta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang saleh terdahulu, ulama-ulama mereka jarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka tidak pernah terus-menerus mengerjakan dosa-dosa kecil. Sampai-sampai ada ulama itu wala hamamtu makruhan, tidak pernah aku kata ulama menginginkan mengerjakan makruh. Makruh aja ada di dalam hati, terbesit di dalam hatinya, amalannya la ilaha illallah ribuan kali sehari. Luar biasa. Orang-orang terdahulu semakin mereka dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak mereka beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kita tempatnya dosa banyak, sering kita berbuat dosa. Hendaknya paling kadang sehari kita adalah meminta ampun beristighfar 100 kali katanya kok. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan kalian dengan kalian sedangkan kalian ada di dalam golongan tersebut, dan Allah tidak mengadab sedangkan kalian sedang beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sering membaca istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh seseorang, Imam Hasan Al-Basri seorang ulama, ketika ditanya oleh seseorang, ada orang yang bilang pas ditanya, ujar orang yang bilang tadi ini kada ada hujan lagi kada ada hujan lagi di kota ini, kada ada hujan, orang panas kita hujan terus ya Allah, kada ada hujan. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata, faqala lahu Hasan astaghfirullah, minta ampunlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pulang datang orang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadu pulang, wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku perempuan yang sudah tua, aku tidak mempunyai anak. Apa jawab Sidin pulang? Maka dia Sidin istighfar. Jawaban Sidin pulang, begitu pulang datang orang yang lain bahwasanya bumi ini kering, kemarau. Maka jawaban Sidin pulang, ya Sidin istighfar pulang, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang datang bilang istighfar, jadi bagi Sidin pulang. Ada orang pulang datang mengadu masalah apa lagi? Masalah ada mempunyai anak, disuruh Sidin membaca istighfar pula. Maka orang-orang di situ yang sedang duduk bersama beliau terheran-heran. Ajibna laka ya Hasan, kami terheran-heran dengan engkau wahai Imam Hasan Al-Basri. Ada orang yang mengadu kepada pian jawab dengan istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apakah engkau tidak membaca daripada ayat suci Al-Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka hendaklah katakan, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Begitu pula yursilis sama alaikum midrara, namanya Allah Subhanahu wa taala kirimkan melalui langit itu hujan-hujan. Dengan sebab apa? Istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah lipatkan dengan harta-harta kalian
dan anak-anak kalian, wa ja'alakum jannatin, dan Allah jadikan akan kalian kebun-kebun, dan Allah jadikan akan kalian sungai-sungai. Dengan apa? Dengan sebab beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ngalih ya kalau amalannya. Kadang ngalih-ngalih amalannya kita, amalan anak apa? Macet rezeki, istighfar. Jadi kita punya nyaman yang disampaikan apa dibaca. Kadang ngalih, kadang ada bilangannya berapa? Sebanyak mungkin kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazimul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Orang yang melazimi mengistiqamahkan membaca istighfar, minta ampun. Selain kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat keutamaan. Tapi nang istiqamah bang ya Allah. Nang melazimi Allah Allah jadikan kesumpekannya, kebingungannya dengan kelapangan. Kita sompok-sompok banyak pikiran. Banyak-banyak membaca istighfar, istiqamah, beristighfar, maka insya Allah kepusingan kita, kesumpukan kita hilang, Allah gantikan dengan kesenangan. Begitu pula momen kulit daikin makhraja, dan di dalam kesempitannya, di dalam kesulitannya, Allah berikan jalan keluar baginya. Jalan keluar kalau kita ada masalah, kesempitan di dalam segala halnya, dalam kehidupan kita, buntu sudah, ada lagi ada dapat lagi kita jalan keluar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia nanti jalan keluar. Jalan keluarnya berbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dia dengan dengan sekira-kira dia sekira-kira dengan sesuatu yang ia tidak sangka. Tiba-tiba datang dari mana hadirnya? Dari mana rezekinya yang didapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, nang kadainya sangka. Nang kadainya pikir-pikirkan dengan apa? Dengan inya membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa istighfar ini, banyak kemuliaan dan keutamaan. Ala akhbarakum, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna da'akum dzunub, sesungguhnya penyakit kalian itu adalah dosa. Wadawa'ukum, dan obat bagi kalian adalah istighfar. Jadi obatnya istighfar, tapi kita obat penyakit dosa-dosa yang ada di tubuh kita dengan kita memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna, jar Abdullah bin Umar, kami duduk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami hitung. Ujar sidin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis itu beristighfar 100 kali. Nabi di dalam satu majlis itu dalam satu duduk di majlis membaca istighfar 100 kali. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ya Allah lebih banyak lagi istighfarnya, lebih lebih istiqamah lagi istighfarnya, karena kita banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ulama menganjurkan kepada kita, yang pertama tadi adalah istighfar, yang kedua adalah kita memperbanyak bersedekah. Mana kasamalun min sadaqatin bal yazdad. Tidak berkurang daripada harta yang kita sedekahkan itu, kecuali bertambah. 3 kali Nabi kita Muhammad mengatakan bertambahnya 3 kali, berarti banyak tambahannya ya kalau kita bersedekah itu mengurangi harta kita ada, tapi malah menambah rezeki kita, menambah harta kita. Sesungguhnya harta kita itu bukanlah yang kita miliki sekarang.
nah kita simpan, nah kita pakai. Sesungguhnya harta kita itu adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Tidak ada orang apa mali-mali hartaku dia. Apa yang kau pakai akan binasa. Yang kita pakai ini akan binasa. Yang kita simpan juga akan hancur. Kecuali apa? Yang kekal itu adalah amal yang kita sedekahkan tuh akan kekal menjadi tabungan amal kita di akhirat. Yang akan kita makan hancur binasa kalau tidak apa ya Allah. Tetapi yang kita kesedekahkan itu akan menjadi kekal dan tabungan amal kita nanti di akhirat. Sedekah itu juga dapat menolak daripada bala dan musibah. Jadi orang-orang di Hadramut sana, di kota Siwon sana, mereka setiap paginya mengeluarkan sedekah. Setiap paginya mau sedekah. Penduduk situ sudah menjadi kebiasaan dan adat mereka. Jadi misalkan kalau ada di penduduk situ ada satu orang yang terkena musibah, punya apa kandilan atau terjak paku kan umpamanya. Jadi ditakutnya orang tuh ingin tadi sedekah gerang besokan tadi. Sedekah gerangnya besokan tadi. Jadi yang mereka tanyakan sudah aja sedekah besokan tadi. Mungkin orang tersebut yang mendapatkan musibah tadi kada ingatnya bersedekah. Sedekah apa? Bala itu tidak dapat melewati akan sedekah. Apalagi kalau kita mengerjakan sedekah secara rahasia. Sedekah tusir, sedekah secara rahasia artinya orang yang kita sedekah kada tahu, orang pun kada tahu bahwa kita bersedekah kepada orang tersebut. Sadaqatu sirri tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah secara rahasia itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sedekah rahasia itu dapat memancing rezeki kita. Jadi seorang ulama mereka memancing daripada rezeki mereka karena waktu itu mereka ada mempunyai sebuah pondok pesantren dan membutuhkan dana yang besar. Sementara kada ada isi dana banyak kadang. Jadi mereka setiap malamnya di tengah malam keluar berkeliling di alun-alun kota tersebut. Jadi melihat ada tukang pican yang taguringan dari duit. Ada bilang pican yang taguringan disisipakan duit. Jangan sampai orang tukang pican itu bangun. Jadi kada ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi sedekah secara seni luar biasa karena ini hubungannya langsung lawan Allah Subhanahu wa taala. Oh ini yang mana? Dia ya Allah. Bila bersedekah digambar apa sih kita ya Allah. Nah, jadi ulama-ulama tersebut setelah mengerjakan itu setiap malam tong pikir teguringan diadeki duit, diberi duit, rata guringan dan alhamdulillah setelah itu rezeki beliau bertambah. Berkat apa? Berkat bersedekah secara rahasia. Mau ini ngalih siapa nih? Dia tak duit siapa aja? Duit ambil. Nah jadi adalah yang pertama ada istighfar, yang kedua adalah memperbanyak kita bersedekah. Jadi ada dikisahkan seseorang yang ahli bersedekah. Setiap harinya, setiap paginya ia bersedekah sebelum gelap hilang. Ini masih kadep besok bersedekah. Diberinya orang sedekah setiap hari. Satu hari orang tadi kada menemui orang, kada dia manusia begitu melihatnya keledai diberinya roti, jadi merasa kada ada artinya. Emangnya menyesal kada dapat orang nak sedekahi, kada dapat aku nang sedekah dapat keledai kok juga roti. Tapi akhirnya berkat inya bersedekah tadi menjurungi daripada roti kepada keledai. Keledai tadi menjadi penyelamat bagi inya.
menyelamat baginya di akhirat. Bersedekah lawan keledai itu ya Allah. Bersedekah ya Allah, napa kada mesti lawan napa mesti lawan binatang pun awak ya bersedekah. Kita apa kalau orang-orang terdahulu mereka memelihara hewan-hewan ternak. Hewan ternak tuh jadi tengah malam diisi air di banyu diisi makan diisi kan dengan tahunya. Nah itu orang-orang zaman terdahulu mereka suka dengan bersedekah. Nah ketiga adalah anjuran daripada ulama hendaklah kita memperbanyak beristighfar, memperbanyak kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan memberi salam kalian kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita haji, tapi Allah mengerjakannya lah. Kada Allah perintahkan sholat, Allah kada mengerjakan, Allah perintahkan zakat, tapi Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengerjakannya. Berarti perintah itu apa? Perintah nang agung. Perintah nang penting bagi kita. Allah banyak memerintahkan kepada kita, tapi Allah kada mengerjakan. Tapi perintah salawat ini Allah pertama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aroma itu tercium sampai ke langit. Bau harumnya tuh sampai ke langit. Ada berdupaan, apalagi berdupa. Jadi aroma itu sampai menimbulkan mencium para penduduk langit, para malaikat mencium. Dan mereka menjadi heboh dengan bau aroma tersebut, dengan dengan berkat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada orang bertanya kepada seorang ulama, pertanyaan yang sangat aneh. Apa yang Allah lakukan pada sekarang ini? Apa Allah lakukan Betakon apa yang Allah lakukan sekarang ini? Ujar orang tadi, ujar ulama tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi selama karena PL mudhari istimrar, terus menerus bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berapa kali bersalawat kepada Nabi? Seharinya berapa kali? Pun kada ada sekali berarti langsung bersembahyang apa ya Allah? Karena bersalawat itu hukumnya wajib di dalam sembahyang. Kalau bersalawat kada sah sembahyang kita. Ya Allah, bukan dari salah sekali salawat berarti sembahyang apa ya itu? Nah, para ulama menganjurkan agar kita memperbanyak bersalawat, paling kurangnya 300 kali kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW setiap hari. Itu paling kurang. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyaran. Barang siapa jar Nabi bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyaran, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan 10 kali. Artinya balasan Allah itu adalah rahmat. Balasan Allah itu rahmat. Salawat Allah itu adalah rahmat. Dan malaikat itu adalah istighfar. Nah, jadi kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita dapat 10 balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. La sallallahu ala abdi fi umrihi maratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Jadi para ulama, jikalau seorang hamba bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang umurnya 1 kali,
niscaya cukup demikian itu membagi dia kemuliaan dan keutamaan. Bagaimana dengan 10 salawat kaifa bi asyri salawatin ala kulli salatin yusallihal muslim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang 10 kali bersalawat di tiap-tiap sembahyangnya, namanya ia bersalawat kepada Nabi kita. Jika satu kali aja dia bersalawat, niscaya cukup bagi kita sebagai kemuliaan. Man shalla alaihi salatan sallallahu bi asyra salawatin. Barang siapa bersalawat kepada Nabi 10 kali dan Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan 10 kali dengan 10 kali itu dan juga Allah angkat dia dengan 10 derajat. Satu kali aja kita punya salawat dibalas 10 kali dan derajat kita diangkat 10 kali. Wa kataba lahu biha asyra hasanatin, dan Allah tulis bagi dia 10 kebaikan. Wa hatta biha anhu asyra khati'atin, dan dihapus baginya 10 kesalahan. Dapat dapat rasa rahmat kita nih, dapat lagi diangkat derajat kita 10 derajat, dan lagi ditulis bagi kita 10 kebaikan dan dihapus 10 kesalahan kita. Bagaimana dengan orang yang banyak bersalawat lawan Nabi kita Muhammad SAW ratusan kali bahkan ribuan setiap harinya? Berapa dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kebaikan yang dicatat bagi dia, dan berapa derajat dia diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini kalau kita beramal riya, kita kada terima amal kita. Kalau kita beramal sombong, kita kada terima amal. Tapi kalau salawat ini, mau dalam keadaan sombong kita ataupun riya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa amalan salawat ini. Kita dalam keadaan riya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan dia bersalawat, dengan khusyuk dia pada Allah Subhanahu wa taala. Aulan nasi bi yaumil qiyamah sarum alaihi salatan wa Nabi, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, orang yang paling banyak dia bersalawat kepadaku. Yang paling dekat siapa? Yang paling dekat nanti di akhirat di padang mahsyar. Nang mana orang kada yang mana orang-orang kada mempedulikan anaknya, lagi siapa kada peduli lagi di padang mahsyar itu. Keringat bercucuran, bingung. Nah, orang yang banyak bersalawat lawan Nabi, inya nanti dekat lawan Nabi. Kalau dekat lawan Nabi, inya akan menjadi aman, dan inya akan menjadi nyaman dengan bersalawat terhadap banyak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua bersedekah, yang ketiga adalah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jar para ulama, hendaklah kita mendawamkan istiqamahkan untuk 3 amal tersebut: istighfar, minta ampun, bersedekah kita, dan juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada zaman. Insyaallah kalau kita istiqamah mengerjakan 3 tersebut, niscaya kita insyaallah selamat ya Allah dari fitnah akhir zaman. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan daripada fitnah-fitnah, diselamatkan daripada fitnah akhir zaman, diselamatkan anak-anak kita, keluarga kita daripada fitnah-fitnah, musibah dan bala bencana, dan fitnah-fitnah daripada aliran sesat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa benar-benar disampaikan, kurang lebihnya minta ampun, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.